Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran Kewarganegaraan kelas 8. Bagaimana keadaan anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan semangat belajar di rumah. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar materi kelas 8 Bab 2 Poin D, yaitu melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum lanjut ke materi, di sini Bapak ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik dapat mengetahui apa itu melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, jadi setelah menonton video ini diharapkan peserta didik dapat mengetahui ya apa itu melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, sekarang kita lanjut ke materi. Undang-Undang Dasar atau konstitusi dapat dibagi menjadi dua sifat. Yang pertama, konstitusi atau undang-undang yang dapat diubah. Yang kedua, konstitusi atau undang-undang yang tidak dapat diubah. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi dan juga sumber hukum tertinggi yang ada di negara Republik Indonesia masuk ke dalam kategori atau sifat konstitusi yang dapat diubah. Hal ini terlihat dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mensyaratkan bahwa jika ingin mengubah Undang-Undang Dasar 1945 harus dihadiri 2/3 anggota MPR dan disetujui minimal 50% plus 1 dari anggota MPR. Dan sejak tahun 1999, Undang-Undang Dasar 1945 telah beberapa kali terjadi amandemen, yaitu sebanyak 4 kali. Dalam melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945, ada beberapa kesepakatan dasar yang berkaitan tentang perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, kesepakatan dasar tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak merubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, jadi pembukaan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh diubah ya, karena dalam pembukaan terdapat cita-cita yang telah dirumuskan oleh pendahulu bangsa. Yang kedua, tetap mempertahankan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, yaitu suatu negara yang dipimpin oleh seorang presiden. Ya, jadi harus mempertegas jika ingin mengubah Undang-Undang Dasar, bukan dengan sistem kerajaan ya. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 memuat hal-hal normatif. Yang kelima, melakukan perubahan secara adendum. Ya, maksud adendum di sini yaitu tidak merubah pasal. Kita contohkan pada pasal 28 ya, Undang-Undang Dasar 1945. Pada awalnya, pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 hanya pasal 28 saja, namun ditambah dengan ayat ya, ayat A sampai J. Nah, itu merupakan contoh dari adendum ya, melakukan perubahan secara adendum. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang disingkat MPR
sebagai lembaga yang berhak mengubah Undang-Undang Dasar 1945 telah menyepakati untuk tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kesepakatan MPR tersebut tertuang dalam TAP MPR nomor 9/MPR/1999 yang berbunyi bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tidak akan diubah. Alasannya, karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 memuat cita-cita dan tujuan negara, atau yang disebut juga falsafah kenegaraan, yang kemudian menjadi kesepakatan pertama bangsa Indonesia dalam membangun wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, selanjutnya, Pancasila sebagai dasar filosofis terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang merupakan kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme. Dengan tidak diubahnya pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka secara otomatis juga tidak merubah Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia. Adapun yang dapat berubah yaitu sistem dan juga lembaga-lembaga untuk mewujudkan cita-cita berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Lalu ada pertanyaan, apa yang terjadi jika pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 diubah? Yang pasti sama saja membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia ya anak-anak, karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ini memuat tujuan dan juga cita-cita negara atau yang disebut juga falsafah negara. Hal tersebut tentu harus dihindari ya oleh seluruh bangsa Indonesia dengan tetap menghayati, mendukung, dan mengamalkan pembukaan Undang-Undang Dasar yang mana di dalamnya terdapat dasar negara kita, yaitu Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bukan hanya sebatas tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi ada hal yang lebih penting, ya. Ada hal yang tak kalah penting, yaitu melaksanakan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga warga negara wajib melaksanakan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.